Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Aulia Lukman, NIM 290215097, Prodi Akuntansi Reguler Plus, mata kuliah Aspek Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal untuk memenuhi ujian akhir semester Gasal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten, yang kedua ada perusahaan efek, yang ketiga ada perusahaan publik, yang keempat ada bursa efek, yang kelima ada perusahaan reksadana. Yang keenam ada BPPAM atau Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang ketujuh ada Lembaga Penunjang Pasar Modal. Yang kedelapan ada Profesi Penunjang Pasar Modal. Wewenang BPPAM dan LK yaitu memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan yang terakhir Biro Administrasi Efek. Yang kedua ada memberikan izin orang perseorangan bagi yang pertama ada wakil penjamin emisi efek. Yang kedua wakil perantara perdagangan efek. Yang ketiga wakil manajer investasi. Wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga ada memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Lembaga Clearing dan Jaminan atau LKP. Lembaga clearing dan jaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan jaminan penyelesaian transaksi bursa. Tugasnya untuk melaksanakan clearing dan jaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Dan yang terakhir, lembaga yang telah diperoleh izin usaha sebagai LKP oleh BPPAM adalah PT KPEI atau PT Clearing Jaminan Efek Indonesia. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai yang pertama ada perantara perdagangan efek atau broker dealer. Yang kedua penjamin emisi efek atau underwriter. Yang ketiga ada manajer investasi atau investment manager. Jaminan emisi efek. Jaminan emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya untuk mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjamin emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Penjamin pelaksanaan emisi efek bertugas untuk menjamin penjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten, mewakilkan para jaminan emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga, menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjamin emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara jaminan emisi efek.
Mengumpulkan semua hasil penjualan efek dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual, yang terakhir menyerahkan hasil penjual efek pada emiten serta membayar efek yang tidak dijual tepat pada tanggal yang disepakati. Lembaga penunjang pasar modal, yaitu ada pertama Biro Administrasi Efek, yang kedua ada wali amanat, yang ketiga ada kosdian atau lembaga penyimpan dan penyelesaian, dan yang keempat ada lembaga keliling dan jaminan. Biro Administrasi Efek atau BAE, pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten, pelaksanaan, pencatatan, pemilikan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Tugasnya untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang diperoleh pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. Wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakilkan kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Tugasnya untuk mewakilkan kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik dalam maupun atau di luar pengadilan. Yang kedua, untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat hutang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya serta kontrak perwaliamanatan. Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerima dividen, bunga, dan hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek dan mewakilkan pemegang rekening yang menjadi nasabah. Jasa yang diberikan kustodian yaitu menyediakan TPH atau tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga. Yang dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian yaitu lembaga penyimpan dan penyelesaian atau LPP, lalu ada perusahaan efek dan bank umum. Profesi penunjang pasar modal, yaitu pertama ada angkutan publik, yang kedua ada konsultan hukum, yang ketiga ada perusahaan penilai, yang keempat ada notaris, dan yang kelima ada pencetakan, biro iklan, agen penjualan. PMDN, penggunaan modal dalam negeri secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha di Indonesia. Secara langsungnya dilakukan oleh pemiliknya dan secara tidak langsungnya melalui pembelian obligasi, kertas perbendaharaan negara, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan atau deposito atau tabungan berjangka kurang lebih 1 tahun. PMDN atau kode modal PMDN yang di dalam negeri ada dimiliki swasta nasional atau WNI, perseorangan atau badan hukum, dimiliki swasta asing atau WNA, perseorangan atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia. PMA, pengguna modal atau teknologi dari luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia atau dibawa dari luar negeri. Bentuk PMA yaitu ada penyertaan modal, pemberian pinjaman luar, dan pemberian atau pengadilan teknologi. Modal dalam PT PMA yaitu yang pertama ada modal yuridis, modal statuter atau modal dasar harus disahkan oleh Menteri Kehakiman, modal PT. Yang kedua ada modal pinjaman harus disetujui oleh BI mengenai realisasinya dengan kreditor di luar negeri. Selanjutnya ada kendala PMA atau PMDN. Kendalanya itu ada konsentrasi proyek pembangunan, yang kedua peminatan investor terbatas, yang ketiga sumber daya terbatas, yang keempat ada belum seimbang investasi antara sektor, dan kelima ada infrastruktur, yang keenam kurang keterampilan tenaga lokal. Segitu aja penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.